Kalau diterapkan indah sekali di Indonesia. Waduh, saya itu banyak ketemu ya Pak, wartawan-wartawan itu, ada satu wartawan di Belanda yang namanya Michael Mas Pak. Ya, saya berusaha kontak beliau tapi belum mau ditemuin masalahnya Michael Mas ini. Dia nulis, dia ada satu tulisannya Michael Mas, Indonesia ini udah berubah sekali dalam 20 terakhir ini. Sejak reformasi Pak, nggak tambah maju, tambah nggak bener Pak. Tambah nggak bener kan sejak reformasi kan? Kelihatannya aja maju, kelihatannya. Wah, kumbir. Di dalamnya, di bawahnya, wah makin parah loh Pak. Konflik horizontal itu makin ngeri loh Pak. Sejak reformasi itu Pak. Kenapa? Karena ada yang mau menggoyang Pancasila. Ya siapa? Ideologi khilafah ini. Dan sekarang menampakkan diri semuanya. Kan saya kan hanya memberikan satu umpan. Contohnya siapa Pak yang orang-orang kan kalau ini ada ideologi besar bertahan di Indonesia kan nggak mungkin kalau nggak ada yang endorse, nggak ada yang support kan nggak mungkin Pak. Kalau menurut Bapak siapa sih Pak yang endorse? Lah itulah yang teriak khilafah yang kemarin ngundang Zakir Naik itulah. Siapa itu yang kemarin teriak khilafah itu? Loh nyatanya kan yang teriak khilafah nggak ada yang dipenjara kan? Yang PKI dibunuh, yang teriak khilafah nggak ada yang dipenjara satupun. Felix Xiao, HTI itu, ya kan? Panitianya Zakir Naik. Wah, itu kan bilang harus Islam. Wah, itu bahaya sekali tuh kalau bilang pemimpin harus Islam. Wah, itu melanggar Pancasila, Pak. Nggak ada, Pak, itu di UUD 45 pemimpin harus Islam. Ya kan? Dan Zakir Naik bilang pemimpin harus Islam kan? Kemarin di statement kan? Oh, itu kan sudah viral kemana-mana. Itu kan tujuannya buat goyang Ahok. JK pun mengakui kan? Bahwa dia sengaja mendatangkan Zakir Naik. Nah, so kita ngerti kan siapa orang-orang khilafah ini. Pak, apa yang Bapak alami ini kok seperti dejavu ya Pak ya? Seperti kejadian Ahok. Ada yang bilang kayak gitu Pak, ketika Ahok ini kan apa? Wah, Ahok itu orang hebat Pak, saya nggak sebanding Pak. Saya ini penjahat Pak, bekas penjahat Pak. Ahok itu orang, wah levelnya dia di atas saya Pak, jauh Pak. Dalam hal kejujuran, dalam hal prinsip saya jauh Pak. Jadi jangan bandingkan saya dengan Ahok. Tapi jauh. Tapi sama Ahok dihadapi Pak, bedanya seperti itu mungkin Pak. Dihadapin bagaimana Pak? Ya maksudnya dihadapin persidangan, dihadapin dia datang ada apa namanya dia di penjara dia dihadapi dia di penjara. Mana menurut Bapak? Kalau saya kenapa harus saya hadapin? Ya makanya saya bertanya ke Bapak. Apakah saya melanggar hukum di Eropa ini? Kalau saya melanggar hukum di Eropa saya hadapin Pak. Kalau saya tidak melanggar hukum di Eropa, ya ngapain saya hadapin? Jadi makanya saya pergi ke sini Pak. Karena di sini ada kebebasan berbicara dan seharusnya di Indonesia ada kebebasan berbicara. Selama di Indonesia tidak bebas bicara, bahkan agama pun harusnya bisa dikritik. Kalau agama tidak bisa dikritik, ada yang salah dengan agama itu. Apalagi kalau sampai bilang bunuh, apalagi sampai datengin keluarga saya misalnya. Kan diancam di YouTube itu kan diancam keluarga saya mau didatengin. Makanya saya bilang ada 3 reaksi Pak, ada 3 responnya Pak. Satu respon yang pertama ya adalah kalau kalian tetap memaksa untuk membunuh atau memenjarakan saya, berarti omongan saya benar Pak. Pak, mohon maaf Pak, emang ada yang ngomong membunuh Bapak Pak? Woi banyak sekali Pak, wah itu rembel itu Pak. Rembel Pak. Nah, banyak itu kan cuma tinggal browsing aja banyak sekali. Nah, terus ada yang ngancam-ngancam mau datengin, wah bakar rumah keluarganya. Enggak, ini itu kan sporadis Pak, namanya netizen ya Pak ya. Ya kan enteng aja kalau mau ngomong. Tapi ya enggak, ini kan saya bilang kan kita lagi cita, responnya ada 3. Ini kan semua kan namanya presumption toh Pak. Ya kan berdasarkan sebuah fakta, kita kan bilang ada 3. Apakah 3 ini pasti akan terjadi? Belum tentu. Yang mana yang akan terjadi ya kita nggak tahu. Satu, yang jelas ada yang mau ngancam, mau bunuh. Tapi mau menjarakan, oh jelas ada, banyak, ya kan. Kedua, berarti saya benar, ya kan. Berarti saya benar. Yang semua katakan saya tentang agama itu yang di Indonesia bukan cuma agama Islam doang ya kan. Saya kan mengkritik agama Kristen juga, semua agama-agama kan. Nah, berarti saya benar bahwa agama itu tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan kejahatan, ya kan? Nah, berarti semua agama itu akhirnya akan membuat hawa nafsu manusia itu makin membludak besar karena agama. Nah, saya jadi teringat ceritanya Kain dan Habil. Kain itu kan bunuh Habil gara-gara agama kan? Dalam Alkitab, persembahannya Habil diterima, persembahannya Kain tidak diterima. Lalu Kain marah, dia bunuh tuh Habil tuh. Kan gara-gara agama toh. Nah, itu ya. Itulah dosa pertama di muka bumi. Kedua,
kalau mereka terus mengancam keluarga saya, ya, dan bahkan melakukannya, bukan cuma mengancam, melakukannya, ancaman Pak. Kalau di Eropa udah termasuk teror loh Pak. Emang sudah ada Pak ancaman itu Pak? Wih, banyak sekali Pak, ancaman teror itu banyak sekali Pak di YouTube itu, dan keluarga saya kan baca Pak, pasti baca, itu kan viralnya pagi siang sore Pak, pagi siang sore itu kan wartawan itu kasih di TV, ya kan. Nah, berarti yang mereka sembah itu adalah iblis Pak. Bagaimana mungkin Tuhan ngajarin untuk melakukan pencitraan dan ancaman teror itu? Ya kan? Bagaimana mungkin? Nggak mungkin Tuhan ngajarin begitu. Kalau Tuhan yang benar ya. Kalau Tuhan saya nggak ngajarin begitu, Pak. Nah, teror bunuh apa? Wah, tapi kan itu rakyat. Nah, berarti ulamanya salah ngajarin. Berarti gagal. Negara Indonesia berdiri sudah lebih dari 70 tahun. Ulamanya gagal untuk mendidik umatnya, Pak. Yang ketiga, kalau kemudian pemerintah Indonesia dan para ulama dan rakyat Indonesia kemudian, oh iya ya, ada yang salah nih antara saya atau si Joseph Paulsen, maka mereka melakukan introspeksi. Oke, si Joseph Paulsen biar introspeksi, kami juga introspeksi. Itu kan terjadi di Eropa. Paus dihujat, Yesus ditelanjangin sama si Charlie Hebdo. Apakah terus demo, wah, bunuh sekarang juga, bunuh si Charlie sekarang juga? Nggak ada. Kalau di Indonesia langsung bunuh si Ahok sekarang juga, bunuh si Paul sekarang juga. Beda kan? Oh, beda banget. Nah, itulah Pancasila di Eropa. Nah, kalau itu Indonesia sudah mencapai kedewasaan itu, yang saya ngomong ini cuma buat Banyolan doang, Pak. Cuma buat Banyolan doang yang saya ngomong, Pak. Cuma buat, wah, orang akan ketawa. Bukan mentertawakan Tuhan loh, Pak, tapi mentertawakan dirinya sendiri. Ternyata ilmu saya belum nyampe ya. Yang saya ajarkan hari ini ya ke teman-teman, semoga Bapak mengutipnya dengan benar di dalam nama Yesus. Saya minta Pak diberi hikmat kepada Pak di Narsa supaya diberi hikmat buat nulisnya dan Tuhan tuntun. Pak, keluarga gimana Pak, keluarga Pak? Kan katanya ya, Bapak nggak ngontak ya Pak ya, tapi mereka tahu ya Pak ya? Saya yakin mereka tahu pagi siang malam kok Pak. Tapi saya tutup Pak, saya tutup komunikasi supaya jangan disangkut-sangkutkan juga, supaya juga mereka juga, makanya saya nge-live Pak tiap hari supaya mereka tahu kondisinya saya Pak. Makanya kan waktu nge-live saya ngasih kabar. Mereka pasti tahu YouTube saya Pak, mereka pasti tahu saya viral sekali. Pak. Jadi ini belakangan salah satu cara buat Bapak ngasih kabar ke keluarga ya Pak ya? Iya. Oke, saya masih baik-baik aja gitu ya Pak ya? Iya, dan saya juga meminta maaf kepada keluarga saya kalau saya membuat Anda khawatir dan takut. Tapi saya berdoa dan saya sungguh-sungguh puasa buat masalah ini. Saya puasa. Bapak, ini kan YouTube setiap hari hampir setiap hari nge-live ya Pak ya? Followernya udah tambah jadi berapa sekarang Pak? Wah, saya kan ini nge-live-nya di Hagios Eropa Pak, di YouTube saya buat penggala. Ya? Oh, bukan ditutup, di ini sama Menkominfo. Wah, sakti lah, gimana nggak sakti lah? Ya kalah lah saya lah, pastilah. Kalau ya cuman ya nggak apa-apa lah, gimana ya, memang resiko lah, gimana, makanya saya masuk di sini. Cuman kan saya udah bilang sama teman-teman di sini, kita jangan gubrak-gubrak karena ini YouTube buat pengembalaan. Saya bedain Pak, YouTube gubrak-gubrak ya buka cus olala BB. Nah itu saya taruh di sana. Kalau yang di sini nggak boleh, kita harus pelan ngomong, diatur, direncanakan. Teman-teman jangan ada ini itu Pak. Jadi saya bedain sebetulnya. Makanya di sini saya ya terpaksa saya live di sini. Nah untuk ini juga doa fajar jam 5 pagi juga ada di sini. Zoom-nya nggak pernah ada ganti. Nah, cuma kan memang ya jadi ya eman-eman ya, sebetulnya ada banyak video-video pengajarannya Pak Jenderal yang bagus-bagus itu setiap minggu sekali dari bulan Desember itu. Mohon teman Kemenkominfo tolong itulah pengajarannya Pak Jenderal itu bagus sekali. Kasihan Pak Jenderal ngajar 6 jam hilang semua. Yang minta tolong lah Menkominfo supaya yang pengajaran Pancasila itu jangan sampai ditutup gitu. Pak, ada yang mau disampaikan Pak terakhir Pak? Saya terima kasih sama Jawa Pos ya, kalian luar biasa sekali. Iya Pak, saya juga terima kasih dikasih kesempatan buat ngomong karena kami memang mau tahu dari sumber pertama Pak. Karena ini saya udah berusaha untuk mengontak Bapak dan ya dapat kesempatan ini saya. Ya karena saya di spam Pak, email saya di spam, makanya email Bapak baru kejawab itu kurang setelah 2 hari kalau nggak salah ya Pak ya. Atau 1 hari atau 2 hari telat itu saya jawabnya itu, karena di spam Pak banyak sekali Pak.
Oh, oke. Nah, itu sebenarnya yang rugi siapa? Ini kan semua orang jadi rugi. Nah, cuman pesan saya itu Pak, saya bukannya nggak berpikir bahwa ini akan banyak menyakiti orang lain. Tetapi kadang-kadang rasa sakit itu adalah obat buat menyembuhkan luka, Pak. Jadi Bapak sekarang ini kayak semacam nyuntik vaksin gitu Pak. Disuntik dulu kan sakit baru nanti sembuh gitu, Pak. Saya nggak berani bilang begitu, tapi mungkin ya saya sendiri kan juga introspeksi, Pak. Bisa jadi saya memang salah, bisa jadi saya salah, Pak. Karena makanya saya selalu berdoa, saya bilang sama teman-teman, doakan saya supaya murni. Karena bisa jadi kan ternyata itu adalah dari kemarahan. Bisa nggak? Bisa loh, Pak. Bisa yang saya ungkapkan selama ini. Bisa jadi ternyata ada masa lalu saya belum sembuh. Oh, bisa banget. Tetapi saya berusaha untuk murni. Saya terus tiap malam saya ngerengkel loh, Pak. Apa kira saya ini orang terpelajar, Pak. Terus saya ngomong kata-kata yang begitu kasar, begitu menohok. Wah, Bapak kira saya nggak merasa? Terus anak-anak saya, wah, bapaknya ini ngomongnya kok begitu, ngaku-ngakunya padahal pastor, padahal sudah pernah mengembalakan, padahal sudah begini, padahal banyak murid-muridnya yang di ini kan, saya kan juga mengajarkan di kelas evangelis kan ada pengajaran itu. Masih ngajar sampai sekarang, Pak? Masih, Pak. Saya kan ngajar di SOM, Pak. Saya saya masih ngajar di kelas-kelas, ada evangelis, kelas apologetik, kelas apostolik, Bible Training Center lah. Saya lagi merintis STT di sini. Semacam STT gitu. Cuman ini kan ribet lah pokoknya. Perizinan sih ribet, tapi sebenarnya nggak ribet. Masalahnya kan harus ada beberapa orang dan harus cari teman yang tepat, apa segala macem, uangnya juga, ya kan, uangnya kan paling di situ kan nggak asal itu administrasinya lengkap bisa mudah, tapi masalahnya untuk ngumpulin administrasinya itu yang ribet. Nah, intinya begitu. Tapi di pemerintahnya nggak ribet, yang ribet di sayanya. Nah, karena kan uang juga harus siap, modal kamu berapa lah, bingung modalnya berapa, nggak punya, kan mesti nggak boleh nggak jelas. Kalau di Indonesia kan bisa bikin modal ditahan, modal di apa, terus yayasan juga bisa pura-pura asetnya berapa. Kalau di sini kan nggak boleh begitu, Pak, bisa masuk penjara kalau di sini. Oh, kenapa nggak Bapak bikin, Bapak sama NGO kan sekarang, kenapa nggak bikin di kantornya NGO aja, Pak? Itu sedang kan, saya kan lagi meeting terus ini, Pak. Karena teman-teman ada yang nggak setuju dengan satu pembahasan, tapi saya tetap kekeh karena kan ya bukan masalah dogma, tapi karena kan kita kan kumpul di teman-teman kita ini berbagai macam denominasi gereja aliran. Nah, bagaimana yang satu maunya kita alirannya ini. Nah, saya bilang enggak, kita semua mau oikumene. Karena kita oikumene. Jadi ada satu misalnya contoh nih Pak, bahasa roh. Nah, saya bilang saya dari gereja karismatik, saya berbahasa roh, tapi saya nggak bilang nggak boleh diajarin, saya nggak mau. Karena itu bukan bagian dari sesuatu yang universal. Kebenaran yang universal yang diakui oleh denominasi lain, makanya saya nggak mau ajarkan. Nah, tapi yang lain otot misalnya. Jadi materi lah, lebih banyak ke materi. Nah, kalau materi itu belum deal, maka kita nggak bisa jalan, Pak. Karena bisa tiba-tiba ribut kan, bisa tiba-tiba nggak deal, kita udah jalan tiba-tiba nggak deal, ribut lagi, kita mesti bubarkan yayasannya lagi. Jadi ini masih tadinya saya pikir gampang, ternyata ribet gitu loh, Pak. Tadinya saya pikir paling 2-3 bulan selesai, nggak taunya meetingnya aja ini nggak kelar-kelar. Gitu, Pak. Dan nanti saya lanjutkan tadi ya masalah itu. Jadi saya bukannya tidak memungkinkan bahwa mungkin saya memang salah, tetapi sampai dengan detik ini saya harus melakukan ini. Saya merasa saya harus melakukan ini, walaupun hati saya ketar-ketir, walaupun hati saya miris. Selama berapa bulan? Coba lihat, begitu tiba-tiba saya berubah kan? Kenapa tiba-tiba berubah? Karena harus makin keras. Kalau saya bicara bisik-bisik, apa didengar sampai seviral ini, Pak? Coba PGI ngomong, ayo mengasihi, ayo toleransi. Apa pernah didengar nggak? Nggak pernah tahu didengar kan? Toleransi, bukan tambah toleransi, tambah bacok-bacokan kan? Kalau saya kan jelas, cuder, langsung viral. Lalu kan ditanya, mengapa? Lalu saya jawab. Kalau sampai pesan ini nggak nyampe, wah, ya kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian. Tapi saya berdoa, saya puasa loh, Pak. Saya ngelakuin ini, artinya saya sampai puasa, Pak. Puasanya bukan puasa, maaf ya, bukan mindahin jam biologis, Pak. Kami tuh kalau puasa 24 jam makan cuma sekali doang, Pak. Artinya saya serius sekali, Pak. Saya serius sekali dengan apa yang saya lakukan ini. Dan saya
hati-hati sekali. Dan kalau mau bilang mau menyakiti lebih bisa lebih edan lagi Pak, tapi kan harus dijaga. Kemarin si layar teologi itu ada bagus tuh bahasa saya. Kenapa pilihan bahasanya adalah ini bukan itu? Kenapa coba Pak? Ya kan dipilih dong. Kan ada bahasa-bahasa orang nantang gelut, orang nantang kelahi sama orang bahasa-bahasa harus dibedain gitu loh Pak. Ya enggak, kan kemarin Bapak bahasanya juga bagi sebagian orang juga nantang gelut juga kan Pak? Nah, itu dia. Saya juga heran. Nah, kalau beberapa orang ngomong apa aja, saya kan apologet Pak. Saya menjawab tuduhannya orang Muslim terhadap Alkitab orang Kristen. Lihat di YouTube itu banyak ngawur-ngawur. Stephen Indra, Ani Kristian, ya, ngaku-ngaku pendeta, ngaku-ngaku Romo, Bangun Samudra, ya, para penipu-penipu ini kan, Ustadz Kaimana, tuh siapa lagi, ada satu lagi tuh Ustadz Kaimana, Bangun Samudra, ngaku-ngaku S3 segala macam, Irena Handono, ya kan, itu harus saya jawab dong Pak. Ketika saya menjawab, saya pasti akan menyakiti dong Pak. Misalnya nih, kalian berkata, orang-orang Muslim berkata, Yesus tidak mati di salib. Saya bilang, siapa bilang? Muhammad yang bilang. Oh, Muhammad. Saya bilang, saya jawabnya apa coba? Yang benar Alkitab saya atau Alkitabnya orang Islam? Kitab sucinya orang Islam. Maka saya kan harus jawab dengan tegas kan? Kalau di Indonesia muter-muter Pak. Nah kalau saya milih jeder. Sama kan Pak? Kalau muter-muter, terus orang Islam mau dengar nggak yang kita ngomong? Nggak mau lah Pak, ditutup kupingnya lah Pak. Kafir. Ketika saya ngomong jeder, kaget mereka. Viralkan punya saya. Lalu mereka baca semua tulisan saya. Namanya orang baca, dia baca. Dia nangkep nggak yang saya baca, yang saya maksudkan? Dari 1000, 10 nangkep Pak. Puji Tuhan Pak. Tapi kalau saya ngomong-ngomong alur gitu nggak diviralkan. Ngomong sama 100 orang, 200 orang nggak ngerti Pak. Oke. Ya Pak, saya udah nangkap semua maksudnya Bapak. Halo? Iya Pak. Ya. Ya sudah paham semua maksudnya Bapak sih. Maksudnya sudah menangkap semua maksudnya Bapak seperti apa, udah jelas tadi Bapak ngomong apa aja. Dan tadi ya semua pertanyaan saya sudah terjawab lah. Kecuali ada beberapa hal yang belum dan Bapak nggak bersedia menjawab, misalnya tentang keluarga negara. Ya, khusus masalah state itu saya nggak boleh Pak. Memang nggak boleh karena nanti saya buka semuanya, nanti saya dimarahin. Karena ini sekarang ini kan banyak orang berusaha masuk ke Eropa Pak. Orang-orang tanya sama saya pun saya nggak jawab, pribadi pun saya nggak jawab Pak, privat pun saya nggak jawab karena nanti sampai saya salah ngomong, saya kena masalah Pak. Di masalah state itu saya benar-benar hati-hati. Makanya tadi saya ada sempat yang saya tegur, saya cuma menjelaskan sampai sini saja, selanjutnya tidak akan saya jawab lagi. Karena lebih dari itu nanti saya salah Pak. Tapi Bapak di Jerman ya Pak ya? Enggak, saya cuma mau menggarisbawahi itu aja Pak. Pokoknya saya ada di Uni Eropa Pak. Nanti kalau saya nyebut satu negara saya juga salah Pak. Saya nggak boleh pokoknya. Pokoknya saya nggak boleh sebut apa-apa. Nanti menjadi masalah. Lawyer saya juga sudah wanti-wanti sama saya. Oke, kalau gitu Pak, terima kasih banyak. Ini saya sudah di host. Bapak nanti kalau sudah reda kita kapan-kapan ketemu Pak, kita ngopi bareng nanti Pak. Baik Pak, ya ini kan mengonfirmasi juga kalau Bapak ternyata tinggal dekat sama saya. Tanpa Bapak. Cuma nanti kalau sudah reda Pak, soalnya kalau belum reda kan nanti aduh takutnya nanti orang-orang marah sama saya karena itu tadi yang saya bilang kan teman-teman itu semua dari mulut ke mulut, terus teman-teman saya yang bule-bule negur saya, negur ngasih tahu, dia bilang Paul ini saya hanya menyampaikan di teman-teman ya jangan marah gitu. Ya nggak marah lah. Iya. Ya kan bisa di Alexanderplatz atau di Tiergarten Pak, enak. Iya bisa. Bisa. Iya oke Pak, kalau gitu Pak. Terima kasih banyak buat waktunya Pak. Nanti kalau ada saya pertanyaan lagi, saya langsung email aja Pak ya, gitu ya Pak. Iya Pak. Kalau nggak keberatan, saya boleh minta kontaknya yang lebih gampang gitu Pak. Boleh Pak, nanti saya kasih nomor WhatsApp saya Pak. Oke siap. Terima kasih banyak Pak buat waktunya. Terima kasih sekali Pak Dinasa. Nah kalau saya kasih nomor WhatsApp jangan disebar-sebarkan ke teman-teman wartawan lain Pak. Atau kepada pemerintah juga jangan Pak. Jadi maksudnya nanti semua saya ngaku-ngaku siapa. Nah, kalau jelas. Jadi orangnya harus direct ke saya kasih.
Kalau enggak nanti saya tanya ke siapa ya, karena udah terlalu gila Pak. Itu nomor saya udah di kemana-manain, saya sampai nggak bisa seleksi lagi Pak. Oke. Baik Pak. Ya. Ya oke, yang lainnya kayaknya udah Oke Pak. banyak Kita ini, Pak. biasanya kalau live sampai malam.